Distribusi diskrit. Minggu depan kita belajar distribusi kontinu. Ya. Jadi kita masuk ke latihan tutornya saja. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan peluang kemarin. Jadi yang pertemuan terakhir ini kita termasuk statistika. Ya. Nanti kalau suara saya tidak kedengaran, silahkan dibilang. Pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Misalkan X merupakan variabel acak yang menghitung banyaknya bagian gambar yang muncul di setiap hasil pelemparan. Tentukan fungsi kepadatan peluang yang menggambarkan distribusi X tersebut. Oke. Jadi 2 koin dilempar, ya. 2 koin dilempar sebanyak 4 kali. Udah, ini pelemparan pertama. Jadi kemungkinan keluar itu angka atau gambar. Lalu ini ke pelemparan kedua sama kemungkinan keluar itu juga angka atau gambar. Ya. Ini juga angka atau gambar. Ini juga angka atau gambar. Lalu ini lagi pelemparan kedua ya. Nah, ini pelemparan ketiga angka atau gambar. Ini pelemparan ketiga juga angka atau gambar. Ini juga angka atau gambar. Ini juga angka atau gambar. Ini pelemparan ketiga. Lanjut kita ke pelemparan keempat. Sama ini angka gambar. Saya gambar ke pohonnya saja. Ini angka gambar. Nah, ini dia pelemparan satu, pelemparan kedua, dan ini pelemparan keempatnya. Sudah? Nah, dia bilang itu apa? X itu banyaknya gambar yang muncul dalam setiap pelemparan. Jadi X itu variabel acaknya. Ini katanya banyaknya gambar yang muncul. Ya. Jadi ini banyaknya gambar yang muncul. Jadi kita hitung dalam misalnya sekali pelemparan berapa yang muncul, nanti berapa lagi yang muncul, seperti itu. Nah, sudah lanjut. Nah, ini dilihat, bisa kita lihat ya. Ini. Jadi ini angka seperti itu. Mungkin kalian sudah tahu ya, angka. Ya. Nanti lanjut nih, angka gambar. Seperti itu, angka gambar. Sudah? Saya agak susah sebentar. Bentar ya. Oke, tadi kan saya ketik saja biar cepat angka. Sudah, yang kedua itu angka gambar. Tadi ya, angka gambar. Oh, hilang ya yang ini. Oke, tadi pohonnya seperti itu ya. Selanjutnya nanti ada angka gambar angka, sudah. Nanti ada angka gambar-gambar, sudah. Ada angka gambar angka.
angka, gambar-gambar, angka, gambar, angka-angka, lalu angka gambar, maaf, angka gambar, sudah, lalu angka, gambar-gambar, angka, lalu angka, gambar-gambar, gambar. Lalu selanjutnya bagian yang gambarnya, berarti gambar, angka, lanjut gambar, angka, gambar, lanjut gambar, angka, lanjut gambar, angka, gambar, lanjut gambar-gambar, angka, lanjut gambar-gambar, angka, gambar, lanjut gambar-gambar, angka, lanjut gambar. Jadi ini ya, ini akan keluar nanti yang dari gambar pohon saya tadi itu. Nah, ini yang keluar ya. Jadi ini yang akan keluar nanti. Itu totalnya harus 16. Jadi ini totalnya 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini 16 ya. Nah, tadi itu katanya X apa? X itu adalah banyaknya angka. Ya, itu adalah banyaknya angka. Banyaknya gambar, maaf. Banyaknya gambar setiap pelemparan. Lalu yang ditanya itu apa? Fungsi kepadatannya. Fungsi kepadatannya. Nah, fungsi kepadatannya bagaimana? Fungsi kepadatannya yang pertama untuk sama sekali tidak muncul gambar. Berarti kalau tidak muncul gambar itu berarti dia P0. Karena 0 itu menandakan kalau dia tidak muncul sama sekali gambar. Atau apa? Atau P dalam kurung X sama dengan 0. Berarti yang tidak sama sekali muncul gambar itu apa? Yang ini 1. Sudah? Oh, 1 aja. Berarti ini 1/16. Ya, ini 1/16. Lanjut, untuk yang gambarnya muncul sekali. Berarti P1 atau P dalam kurung X sama dengan 1. Jadi P1. Gambarnya cuma 1, berarti ini 1, lalu 2, lalu 3, ini ya, 4, berarti 4/16. Jadi ini sama dengan 4/16. Lanjut yang gambar muncul 2 kali. Berarti apa? P2. Sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2. Gambarnya muncul 2 kali. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti sama dengan 6/16. Lanjut gambar muncul 3 kali. Jadi P dalam kurung 3 ya. Dalam kurung 3 sama dengan P X sama dengan 3. P-nya muncul 3 kali, berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. 4/16. Lanjut gambar muncul 4 kali. Berarti itu cuma 1 ya, P dalam kurung 4. Sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4. Berarti cuma sekali ya. Itu muncul keempat-empatnya gambar seperti itu. Jadi 1/16.
Ini totalnya harus 16. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4. Oke, pas ya, 6/16. Lalu fungsi kepadatannya bagaimana? Jadi fungsi kepadatan peluangnya, saya gambar di dalam tabel saja. Berarti ada 5 ya ke bawah, 6. Ada 6, ada 2. Nah, saya gambar. Oh, oke. Oh, di bawah. Saya gambar. Berarti ini X. Ini X kecil. Sudah. Ini peluang dari X besar sama dengan X kecil. Ya. Sudah, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Sudah? Nah, tadi ini kalau yang 0 itu 1/16, kalau yang 1 itu 4/16, kalau yang 2 itu 6/16, lalu yang 3 4/16, lalu yang 4 1/16. Nah, ini seperti ini nomor 1. Ya, seperti ini nomor 1. Nah, ini. Jadi gambarnya seperti apa? Gambar fungsi kepadatan peluangnya seperti apa? Seperti ini. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan potong saja saya. Potong saja pembicaraan saya, tidak apa-apa. Lanjut nomor 2. Sebuah kotak berisi 3 bola hijau dan 2 bola biru. Diambil 2 buah bola secara acak, tanpa pengembalian. Misalkan X menunjukkan banyaknya bola hijau dalam ruang sampel tersebut. Tentukan fungsi kepadatan peluang yang menggambarkan distribusi X tersebut. Nomor 2 ya, ini nomor 2. Jadi ada kotak. Ya, ada kotak katanya. Isinya itu ada 3 bola hijau. Lalu 2 bola biru. Sudah? Kemudian dari sini diambil 2 bola tanpa pengembalian. Ya, diambil 2 bola tanpa pengembalian. Lalu dia bilang X apa? Variabel acaknya itu adalah banyaknya bola hijau yang diambil. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah fungsi sama dengan nomor 1, fungsi kepadatan peluang. Apa fungsi kepadatan peluangnya? Nah, yang pertama kita lakukan itu, kita cari dulu satu-satu kemungkinan apa saja yang akan keluar. Yang pertama, kemungkinan yang keluar adalah untuk semua bola yang keluar warna biru. Jadi pengambilan pertama biru, pengambilan kedua juga biru. Jadi untuk semua bola berwarna sudah. Yang kedua untuk bola pertama hijau, sudah. Bola kedua biru. Lalu yang ketiga untuk bola untuk semua bola hijau. Jadi inilah kemungkinan yang akan kita hitung. Yang pertama semua bola pengambilan pertama biru, pengambilan kedua biru, yang kedua bola pertama hijau, bola kedua biru, yang ketiga untuk bola pertama hijau, bola kedua hijau. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita buat peluang X ini kecil sama ya.
kecil sama dengan 0. Gitu. Karena kan X-nya itu banyaknya warna hijau. Jadi kita ambil kombinasi dari berapa? 2,2. Kenapa 2,2? Karena bola yang kita kan ambil biru ya. Jadi diambil biru nih. Jadi kita ambil dua-duanya biru dari bolanya biru berapa? 2. Seperti itu. Jadi kita ambil biru, bola keduanya biru. Seperti itu. Nah lanjut. Ini ya, C22. Kombinasi 22. Lanjut, ini C52. Kenapa 52? Karena kita ambil 2 bola dari 5 keseluruhannya, peluangnya. Jadi ini C22 itu berapa? 1. Kalau C5,2 itu berapa? 10. Berarti bisa ya kalau kombinasi. Lanjut. Ya. Lanjutnya, peluang X sama dengan 1. Karena kita cuma ngambil 1 bola hijau saja. Ya, bola hijau. Ya, kita cuma ngambil 1 bola hijau saja. Jadi karena 1 yang kita ambil bola hijaunya, berarti ini C31. Ya, karena kita ambil 3, ambil 1 dari ambil 1 bola hijau dari 3 bola hijau. Kemudian dikali dengan C21. Kita ambil bola 21 ya. Bola biru, kita ambil 1 bola biru dari 2. Yang di bawahnya masih sama, C52. Jadi hasilnya apa? Hasilnya nanti 3 kali 2 per 10. 3 kali 2, 3 kali 2 per 10. Hasilnya nanti berapa? Hasilnya nanti 6 per 10. 6 per 10. Seperti itu. Lanjut, yang kita ambil adalah bola hijau semuanya. Bola hijau yang kita ambil semuanya. Jadi ini kalau X-nya sama-sama dengan 2. Sudah. Lalu ini C32. Sudah, yang ininya tidak ada. Nah, berarti ini berapa ya? Ini 3 per 10. 3 per 10. Nah, ini untuk peluang-peluangnya untuk setiap pengambilan kita. Apa-apa aja yang akan terjadi untuk setiap pengambilannya. Lalu selanjutnya kita buat fungsi kepadatannya. Sudah. Yang pertama kita buat untuk F X sama dengan 0. Ya. Jadi untuk Fx sama dengan 0 itu 1 per 10. Jadi ini sama dengan 1 per 10. Selanjutnya untuk Fx kecil sama dengan 1. Kecil sama dengan 1. Udah. Jadi ini kecil sama dengan 1 apa? Peluang X sama dengan 0 ya, ditambah dengan peluang X sama dengan 1. Sudah, ini sama dengan 1. Jadi sama dengan apa? Berarti peluang X sama dengan 0 itu 1 per 10. 1 per 10 ditambah dengan 6 per 10. Jadi jawabannya berapa? 7 per 10. Sudah? Lanjut, kita buat untuk yang Fx kecil sama dengan 2. Fx kecil sama dengan 2. Udah? Berarti apa? Berarti dia ada ini semua.
Ini tambah lagi peluang X sama dengan 2. 3/10. Berarti ini tambah 3/10. Berarti ini hasilnya adalah 1. Nah, ini hasilnya 1. Berarti fx-nya itu sama, mau buat di dalam seperti ini boleh ya. Dalam kotak seperti ini boleh. Saya buat versi yang lainnya. Ya, jadi ini fx ya sama dengan, nah ini saya buat 1/10. Ini 1/10 untuk, oh kok hilang, 1/10 untuk X kecil sama dengan 0. Ya, yang ini juga 7/10 untuk X kecil sama dengan 1 ya. Lalu terakhir 1 untuk X kecil sama dengan 2. Nah, ini yang untuk nomor 2. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 1 sampai nomor 2? Sampai saat ini paham, Bu. Oke, lanjut ya, nomor 3 ya. Nah, lanjut nomor 3, misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel sebentar ya. Misalkan fungsi kepadatan peluang dari variabel acak diskrit X diberikan seperti tabel seperti tabel ini. Tentukan fungsi distribusi fx-nya. Sudah? Yang sesuai, gambarkan grafik fungsi kepadatan peluang fx dari fungsi distribusi fx. Oke, nomor 3 kita inikan dulu. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 itu kita ada ininya ya, ada tabelnya. Bisa nggak ya tabelnya ini? Nah, ada tabelnya seperti ini. Nah, kita mau buat fungsi distribusinya dulu, fx-nya. Ya, jadi kita buat dulu fx-nya itu. Nah, pertama kita lakukan itu, jadi untuk fungsi distribusi itu, jadi kita ambil yang ininya. Jadi kita lihat untuk min 1, min 0,5, 0,1, 0,5, dan 1. Oke. Nah, pertama untuk f min 1. Bu. Ya? Ini share screen-nya masih di PDF, Bu. Oh, iya. Bentar. Oh, iya. Oh, iya. Salah ini. Udah ya? Nah, lanjut. Yang nomor 3. Yang pertama untuk F. Kan dia tadi ini sebenarnya dari min 2 ya. Ini dari min 1. Jadi kita ambil dulu yang untuk 0. Jadi kita ambil fx min 2. Jadi sebenarnya boleh ambil min 2, min 1,5, nggak apa-apa. Pokoknya lebih besar dari min 1 ini. Udah, saya ambil min 2. Min 2, sudah f min 2 sama dengan peluang dari
X kecil dari min 2. Min 2. Sudah? Sama dengan ini peluang himpunan kosong ya. Ini peluang himpunan kosong. Ini peluang himpunan kosong atau sama dengan 0. Sudah, lanjut. Saya ambil untuk F min 1. Saya ambil untuk F min 1. Sudah, sama dengan peluang X kecil dari min 1. Jadi, ini sama dengan peluang X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Berarti peluang X sama dengan min 1 tadi 0,2. Ya. Biar jelas saya... Nah, ini gambarnya biar kita jelas langsung. Sudah, ini 0,2. Lanjut untuk F min 0,5. Min 0,5. Sudah, sama dengan peluang X. Kecil dari ini min 1 udah berarti 0,5. 0,5. Sama dengan X. Berarti ini X sama dengan min 1 ya. Dia tambahkan dengan peluang X sama dengan min 0,5. Min 0,5. Nah, itu. Ini min 0,5 ya. Ini min 0,5. Oke. Berarti bagaimana? Berarti sama dengan 0,2 ditambah 0,25. Berarti ini 0,45. 0,45. Seperti itu. Lanjut lagi untuk tadi udah F 0,5, lanjut kita ke 0,1. Kita lanjut ke 0,1. Ini 0,1 berarti ya 0,1. Ini berarti PX min 1 0,5 ditambah peluang X sama dengan 0,1. Nah, berarti ini 0,2 tambah 0,45, berarti ini tambah lagi 0,1. Jadi hasilnya ini 0,55. Ini 0,55. Seperti itu. Ini untuk 0,1. Lanjut ke ini F 0,1 lanjut ke 0,5. Sudah? Ini lanjut ke 0,5, ini kita ganti 0,5. Ya, berarti ini ditambahkan lagi. Tambah dengan apa? Tambah peluang X sama dengan 0,5. Ya. Lalu ini tambah 0,1 juga. 0,1. Berarti ini 0,65. Ya. Lanjut lagi. Ya. 0,5 kita lanjut ke 1 ini. Ke 1. Sudah, ini 0,1. Berarti ini tambah lagi peluang X sama dengan 0,1 dalam kurung. Berarti ini 0,35 tambah 0,35.
35. Berarti ini berapa? 1 ya, pas 1 ya. Pas dengan 1. Nah, seperti ini. Untuk yang ininya. Nah, kemudian buat ke seperti ini. Buat seperti ininya. Tuh. Ya. Buat ininya, fx-nya. Ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6. Ya. Berarti yang pertama itu ada 0 untuk 0 untuk X kecil dari min 2. Sudah. Lalu 0,2 sudah untuk min 1 kecil sama X kecil dari 0 min 0,5 min 0,5. Lanjut 0,45 ya. Untuk berarti min 0,5 ya. Kecil sama X kecil dari 0,45 0,1. Sudah. Lanjut lagi 0,55 untuk untuk 0,1 ya, kecil sama X kecil dari setelah 0,1 0,5. Lalu lanjut 0,65 untuk 0,5 kecil sama X kecil dari 0, bentar, kok terbalik saya? Oh, ini F1 ya. Bukan F0,1. 1. Nah, untuk 1. Ya, terakhir 1 untuk X besar sama 1. Nah, ini untuk fx-nya ya. Ini untuk fx-nya. Sudah? Nah, kita lanjut untuk gambarnya. Gambarnya bagaimana? Ini bisa nggak ya di sini digambar? Sepertinya tidak bisa digambar sini, saya gambar di tempat lain. Oke. Ya, jadi saya mau gambar, maaf kalau tidak lurus. Ini saya gambar ya. Jadi ini 0,2-nya. Sudah. Tadi dia ada 0,2, ada 0,45, ada 0,55, lalu ada 0,65, ada 1. Ini seharusnya skalanya sama besar ya semuanya. Nah, yang pertama untuk 0 berarti dia di sini ya, untuk 0 itu berarti nanti dia gambarnya seperti ini.
Terus nanti ada bulatannya di sini. Sudah? Itu dari nih X kecil dari min 2. Sudah, lanjut min 1 ke min 0,5. Jadi di sini ya, ini misalnya min 1, ini min 0,5. Dia di 0,2, berarti di sini. Ini bulatannya berisi, lalu ini kosong. Nah, gitu. Nanti lanjut lagi 0,45 di min 0,5 sampai 0,1. 0,45 berarti di sini sampai dia berapa tadi? 0,1 berarti di sini. Misalnya di sini 0,1-nya. Skalanya sama ya, anggap aja ini skalanya sama. Sudah? Lanjut lagi di 0,1, 0,55, 0,1 sampai 0,5, 0,05. Dari sini ya. Berarti dia mulai di sini. Nanti lanjut lagi di sini 0,5 sampai 1. Ini di sini. Ini 1 ya. Nanti lanjut di 1 sampai selebihnya. Buat aja. Nah, gini gambarnya ya. Namanya fungsi tangga. Begitu untuk nomor berapa ini tadi? Nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Tentukan fungsi kepadatan peluang dari X untuk nomor 4. Jadi kita ada fungsinya, sekarang kita mau buat fungsi kepadatannya. Nomor 4. Ya? Share screen-nya masih digambar tadi, Bu. Oh, enggak ini. Oh ya. Oke, udah ya. Nah, kita lanjut nomor 4. Tadi dia bilang ini, misalkan X merupakan variabel acak diskret, dia punya fungsinya, fungsi distribusinya. Sekarang kita mau gambarkan ke fungsi kepadatan peluangnya. Ya. Oke. Yang pertama, ini nomor 4-nya sudah saya pindahkan ininya. Ini nomor 4. Nah, yang pertama kita buat P0. Untuk 0 pertama ini ya, untuk 0 ini. Jadi apa? Peluang sama dengan peluang X sama dengan 0. Sudah? Sama dengan apa? Sama dengan peluang X kecil sama dengan 0. Kecil sama dengan 0. Oh. X kecil sama dengan 0. Sudah? Dikurang dengan peluang X kecil dari 0. Nah, sama dengan ini F0. Sudah? Ini dikurang dari limit 2 X minus 0. Pernah nggak? Nih, limit. Limit 0 minus. Pangkat minus. Gimana supaya bisa menggambarnya gampang? Ini 0 minus. Sudah? Fx. Ini. Jadi ini sama dengan apa? Jadi ini tadi peluang X kecil sama dengan 0 itu 0 ya. Ini 0. Taruh 0. Sudah. Lalu dikurang limitnya. Limit 0 ke kiri. Itu artinya ke kiri ya. Menurut Cartesius itu ke kiri. Ke kiri itu seperti apa? Misalnya seperti ini. Jadi ini ya. Jadi di Cartesius dia bacanya yang ke kiri, 0 ke kiri ini. Kan dia nggak ada ya, 0 kan? Makanya kita buat 0. Udah, ini sama dengan 0. Berarti 0
Maaf. F0 itu 0,5 ya. Ini. Kan dia di nih, nolnya kan terbaca nih di sini. Berarti kan 0,05. Saya salah 0,05. Dikurang dengan yang ke kiri ini baru yang ini, yang 0 ini. Dikurang dengan 0. Jadi sama dengan 0,05. Udah, itu untuk P0. Sekarang kita lanjut P1,3. Jadi kita lanjut P1,3. Sudah. Lalu ini berarti PX 1,3. Sudah. P kecil X 1,3. Dikurang dengan PX kecil 1,3. Limit F 1,3. Limit. Berarti ini ke kirinya 1,3. Sudah. Fx. Seperti itu. Sudah? Nah, ini F1,3 itu kan ini 0,3 ini. Berarti dia 0,3. Sudah? Lanjut yang untuk 1,3 yang mana? Berarti kan yang ini yang dibaca sekarang 0,05. Berarti ini 0,05. Jadi mereka ditambahkan 0,35. Seperti itu. Lanjut 1,3, kita lanjut ke 1,7. 1,7. Ya, ini 1,7. Sudah, ini 1,7. Ini peluang 1,7. Ini F1,7 ya. Jadi tinggal diganti saja sebenarnya, terus dibaca. 1,7. Nah, lihat yang F1,7 itu 0,85. Ganti 0,85. Sudah, ini 0,85. Lalu yang kecil dari ini berapa? 0,3. Berarti ini 0,3. 0,3 berarti bentar. 0,3. Lebih besar ya, 1 komaan ya. Bentar. F bisa ya 1 komaan. Kok besar ya hasilnya? Nol koma 0,05. Oh, dikurang ya. Aduh, saya salah baca, dikurang. Ini berarti 0,25. Iya ya. Iya, 0,25. Ini kan dikurang, berarti ini 0,855 berarti. Ya, baru benar. Lanjut ya. Untuk peluang 1,7 berarti lanjut 1,9. Ini 1,9. Peluang X 1,9 ya. Lalu peluang X 1,9. Ini F-nya 1,9 dibaca dari limit kirinya yang 1,9. Sudah? Nah, 1,9 itu dibaca 0,95. Lalu dikurang dengan 0,85. Berarti hasilnya 0,1. Ya. Nah, lanjut untuk yang 2. Lanjut yang 2. Ini kita baca 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. D peluang kecil dari 2. F2. Limit kiri dari 2.
Limit kiri dari 2 sudah. Itu dibaca 0,1 ya. Yang dibaca 1. Yang dibaca 1 sudah dikurang dengan 0,95. 1 dikurang 0,9, 0,05. Nah, ini dia untuk yang jadi fungsi kepadatannya bagaimana? Fungsi kepadatannya tinggal digambar lagi ke dalam tabel. Jadi kita gambar lagi ke dalam tabel. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3. Nah, ini. Ada 5. Berarti ini X-nya sudah. Ini peluang X sama dengan X kecil. Berarti ini 0, 1,3, 1,7, 1,9 sama dengan dan 2. Berarti ini peluangnya tadi yang 0 itu 0,05. Ini 0,25. Ini 0,55. Ini 0,1. Ini 0,05. Nah, ini untuk nomor 4. Ya. Lanjut kita ke nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5. Tabel ini ya, tabel berikut banyaknya 25 mahasiswa. Tentukan distribusi frekuensi relatifnya. Hitunglah nilai rata-ratanya. Kita mau cari distribusi relatifnya sama rataannya. Loh, mana modulnya ini ya? Oke, ini ya. Ya. Ini nomor 5. Ini gambarnya. Jadi kita mau cari distribusi relatifnya. Ini saya gambarkan saja di dalam tabelnya langsung. Ya. Jadi ada nilainya, ada 2, ada 11 ke samping. Kolomnya ada 11, barisnya ada 3. Oke. Sudah, berarti ini nilai. Sudah, ini frekuensinya. Berarti nilainya ada nilai 2. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sama 10. Sudah. Nah, frekuensi 2-nya itu ada 1. Ya. Lalu frekuensi 3-nya itu ada 1 juga. Frekuensi 4-nya ada 2 ya. 2. Nah, 2. Frekuensi 5-nya 1, 3 ya. Frekuensi 6-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Frekuensi 7-nya ada 1, 2, 2. Frekuensi 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Frekuensi 9-nya ada 1, 2, 3.
3, frekuensi 10-nya ada 1, 2, 3. 3 juga. Ini pas nggak ya 25? Ini 4, 7, 7 tambah 4, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 8, 5, 18, 18 tambah 6, masih 24. Mana satu lagi nih? Dia ada 1, 1, 2, 3, 4, 2. Oh, yang 8-nya ada 6. Oke. Sudah totalnya. Kalau dikali ya, nilai sama frekuensinya berarti ini ada 2, ini ada 3, ini ada 8, ini kayak 15. Ya, ini ada 20 ya. Ini kali 14. Ini 48. Ini 27. Ini ada 30. Nah, ini totalnya. Sudah. Nah, sekarang ini Itu untuk 20, ya. Kenapa? yang nilai 6, 24. Oh iya, 24. Makasih. Terima kasih. Oke, ini 24. Oke, yang lain sudah. Jadi ini, kan yang ditanya itu tabel frekuensinya ya. Yang ditanya itu tabel frekuensinya. Jadi ini tabel frekuensinya. Sampai sini aja. Totalnya jangan dimasukin. Ini nanti totalnya untuk nyari ini nanti. Rataannya. Nah, yang kedua dia tanya apa? Yang kedua ditanya itu hitunglah rata-rata nilai pada tabel secara langsung dan menggunakan distribusi relatif yang diperoleh dalam A. Kita hitung secara langsung berarti yang A rata-rata itu X bar ya. Rata-rata atau dalam kurung itu biasanya X bar. Sudah, berarti banyaknya dijumlahkan seluruh nilai dikali dengan frekuensi dibagi banyaknya frekuensi. Itu rumusnya. Banyak nilai ya dikali dengan banyaknya data dibagi dengan banyak data. Kalau secara langsung berarti nanti dia jadinya seperti apa? Jadinya nanti ini ya, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 4 ditambah sampai seterusnya nanti 10 dikali 3. Seperti itu. Lalu dibagi berapa? Dibagi dengan 25. Nanti hasilnya berapa didapatkan? Ini berapa hasilnya? Ada yang bisa membantu saya carinya? Saya belum cari ternyata. Ini hasilnya, oh tambahkan ini. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 8, 6,84. 6,84. Ya, jadi hasilnya 6,84. Nah, selanjutnya katanya menggunakan rataan, menggunakan frekuensi. Saya nggak tahu ya maksudnya ini membingungkan dia meminta ini gitu. Sebenarnya caranya sama saja nih. Kalau seperti ini, kalau saya cara ini ya menggunakan tabel frekuensi, saya caranya seperti ini jadinya kalau mencari rata-rataannya. Saya langsung jumlahkan aja ini 2 tambah 3
2 tambah 3. Kalau tadi kan kita kalikan satu-satu. Ini 2 tambah 3 tambah 8 tambah 15 tambah 24 sampai nanti yang totalnya ini ditambahkan sampai 30 bagi dengan 25. Seharusnya jawabannya sama ya, 6,84. Nah, seperti itu untuk nomor 5. Ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nih. Ada. Oke. Nomor 6 kita lanjut. Kita nyari nilai harapan X kuadrat, nilai varian, nilai harapan 2X minus 1. Ya, dari gambar ini, nomor 6. Nilai harapan itu sebenarnya sama ya dengan min. Jadi jangan bingung nanti kalau nyari ditanya apa, ditanya min juga. Sebenarnya untuk mencari nilai harapan dengan min itu sama saja. Ya. Nah, pertama, sebentar. Oke, yang A dulu. Ini nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6. Jadi kita mau cari nilai harapan. Jadi kalau nilai harapan itu rumusnya dalam ini yang A E dalam kurung X. Nilai harapan X sama dengan jumlah dari X saya nampakkan aja ya ininya. Nah, ini ya. Jadi rumus nilai harapan itu jumlah dari X dikali fx-nya. Nih. Jumlah dikali, jadi sama aja dengan rata-rata atau min. Jumlah dari X dikali PX sama dengan X. Itu rumusnya. Ya. Ini X dikali dengan X dan P dalam kurung X sama dengan X. Sudah? Ini rumusnya. Jadi caranya bagaimana ya? Sudah kita kalikan aja X dikali PX-nya. Berarti X-nya kita 0, berarti 0 dikali dengan 0,3. Sudah? Lanjut lagi. 1 dikali dengan 0,3. Lanjut lagi. 2 dikali dengan 0,1. Lanjut lagi. 3 dikali 0,1. Lanjut lagi 4 dikali dengan 0,2. Ada yang bisa bantu saya carinya berapa ini hasilnya? Tiga. Berapa?
3. 3 ya, ini 3. Nah, lanjut. Nah, yang kedua dia minta EX kuadrat. Berarti sudah tinggal dikalikan saja. X kuadrat. Ya, jadi X dikuadratkan dikali dengan peluang X sama dengan X. Seperti itu. Jadi nanti ini jadinya 0 kuadrat. Sudah. Ini jadinya 1 kuadrat. Ya, ini jadinya 1 kuadrat. Sudah, lanjut ini juga nanti jadinya 2 kuadrat. Nanti ini 3 kuadrat. Nanti ini jadi 4 kuadrat. Ada yang bisa bantu saya carinya ini berapa? 9, Bu. 9. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini untuk nilai harapan X sama nilai harapan X kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang dicari apa? Yang selanjutnya yang ditanya itu adalah var X. Selanjutnya yang ditanya itu adalah var X. Var X itu rumusnya nilai harapan X kuadrat, yang ini. Sudah. Nilai harapan X kuadrat dikurang dengan nilai harapan X dikuadratkan. Jadi ini dikurang. Oh, alah. Bentar. Nilai harapan X dikuadratkan. Sudah? Nah, tuh. Nilai harapan X kuadrat kita tadi 9. Sudah? Dikurangkan dengan nilai harapan X kuadrat. Berarti 3 kuadrat. Berarti ini 3 kuadrat. Ini saya buat kuadratnya seperti ini saja ya, pangkat 2-nya. Ini 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan 9 dikurang 9, sama dengan 0. Berarti varian X-nya adalah 0. Selanjutnya yang ditanya adalah tentukan nilai E2X dikurang 1. Nilai harapan 2X dikurang 1. Jadi nilai harapan 2X dikurang 1. Nah, ini kita masuk ke sifat-sifat nilai harapan. Jadi kalau sifat-sifat nilai harapan itu, berarti ini bisa dipisah menjadi apa? Nilai harapan dari 2X, sudah, dikurang dengan nilai harapan 1. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, pertama untuk nilai harapan 2X itu, konstantanya kita keluarkan, sehingga nanti menjadi 2 dikali nilai harapan X saja. Lalu untuk kalau nilai harapan dari konstanta, yaitu konstanta itu sendiri, berarti 1, seperti itu. Jadi nanti 2 dikali dengan nilai harapan X. Nilai harapan X tadi itu 3, 2 dikali 3 dikurang 1. Jadi hasilnya berapa? 6 kali 3 kurang 1 berarti 5. Jadi nilai harapan 2X dikurang 1 yaitu 5. Seperti itu untuk nomor 6. Ya. Lanjut untuk nomor 7. Ya. Ini terus terbuka. Oke, lanjut nomor 7. Sama ya cara carinya dengan nomor 6. Perlu saya kerjakan lagi? Nomor 7. Bagaimana? Oke, saya kerjakan nomor 7 atau bagaimana? Oh, kalian saja? Lanjut, Bu. Lanjut ya. Bentar. Nah. Bu, lanjut, Bu. Iya ya, oke. Nah, di sini kan ada nilai, nanti kalau min dari X berarti nilai harapan X, sudah. Kalau varians tadi sudah saya ajarkan. Lalu kalau simpangan baku apa rumusnya? Simpangan baku ini rumusnya. Akar dari varians. Jadi simpangan baku itu akar dari varians. Nih.
Ini ya rumusnya nanti. Berarti jawaban kalian akarkan saja seperti itu. Itu untuk nomor 7. Saya lanjut ya untuk nomor 7. Jadi misalnya kalau ditanya di sini simpangan bakunya berarti akar dari 0. Akar dari 0 ya 0. Ini 0. Jadi itu untuk simpangan baku nomor 7 biar tidak bingung. Oke, saya lanjut ya nomor 8. Nomor 8 itu nih, pelemparan sebuah koin sebanyak 5 kali memiliki peluang munculnya gambar adalah 0,3. Misalkan S5 adalah banyaknya bagian angka yang muncul dan S5 merupakan distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah peluang yang muncul hanya antara benar atau salah, seperti itu. Jadi dia cuma muncul benar dan salah yang dilakukan N kali, seperti itu. Jadi cuma 2 kali dia, 1 atau 0, seperti itu. Seperti pelemparan koin gitu. Tapi dia dilakukan sebanyak N kali. Jadi ini perluasan dari apa? Perluasan dari percobaan Bernoulli. Kalau Bernoulli dia benar atau salah juga, cuman dia dilakukan sekali. Kalau binomial dilakukan berulang kali. Ya. Nah, rumusnya seperti apa? Rumusnya ini. Jadi distribusi binomial ini rumusnya. Berarti B, K di koma N, P, peluang dari SN sama dengan K, NK, kombinasi NK, PK, 1 kurang P, N kurang K. Ini rumusnya. Oke. Nah, ini rumusnya. Oke, saya lanjut saja jawab yang nomor 8. Nomor 8 ada koin. Dilempar sebanyak 5 kali, peluang muncul gambar 0,3. Berarti peluang gambar sama dengan 0,3. Berarti kalau peluang angka, berapa peluang angka? Berarti dia 1 dikurang 0,3. Berarti jawabannya berapa? 0,7. Sudah? Lanjut. Lalu misalkan S5 adalah banyaknya bagian angka yang muncul. Jadi dia bilang S5 itu banyaknya angka yang muncul. Sudah? Berarti kan tadi saya bilang binomial itu gagal dan berhasil. Berarti yang berhasilnya itu ini. Yang S5. Karena dia banyaknya angka yang muncul. Berarti yang gagalnya apa? Yang munculnya gambar. Seperti itu. Lalu pertanyaannya apa? Pertanyaannya, tentukan PS5 sama dengan 2. Itu yang A. PS5 S5 sama dengan 2. Ini yang ditanya ya. Berarti peluang munculnya ya sama dengan 2. Berarti caranya bagaimana? Berarti caranya adalah tadi kan rumusnya ini ya. Sama dengan 5. Berarti NK, N kita ada berapa? N kita ada 5. Ya. Berarti kombinasi nih. NK berarti ini 52. Sudah? Lalu P pangkat K. Berarti PA ini sama dengan P yang kan kalau yang berhasil itu selalu kita lambangkan dengan P. Ini sama dengan P ya. Sudah? Nah, kalau gagal itu selalu kita lambangkan dengan 1 kurang P atau Q. Mungkin kalian sudah belajar itu dulu. Jadi berhasil P, gagal Q. Berarti P kita itu ada P kita itu ada 0,7. Sudah? Lalu K kita ada 2. Sudah?
1 kurang P-nya sudah ada tadi 0,3. Sudah. N kurang K. Sama ya, dipangkatkan. N kurang K. N kurang K berarti 5 dikurang 2, 3 berarti. Ada yang bisa bantu saya nyari ini? Silahkan bantu saya. Berapa hasilnya? Nol koma nol tiga, Bu. Berapa? 0,03. 0,03. Oke, ini ya untuk peluang S5 sama dengan 2. Nah, lanjut yang ditanya itu adalah peluang S5 besar sama dengan 1. Ya. Besar sama dengan 1. Oh, setengah 11. Besar sama dengan 1. Berarti apa? 1 dikurang. Jadi kita supaya gampang ya untuk melakukan penghitungannya, sebenarnya bisa dengan PS5 sama dengan 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5. Kan ini sampai 5 ya, sama dengan 5. Tapi itu kan banyak perhitungan yang harus kita lakukan. Makanya saya lakukan 1 dikurang PS5 kecil dari 1. Atau sama dengan apa? 1 dikurang dalam kurung, ya, dalam kurung PS5 sama dengan 0. Ini berarti ini sama dengan 0 ya. Sudah. Lanjut ditambah dengan peluang PS5 sama dengan 1. Jadi kita kurangkan saja supaya tidak ribet. Nah, gini. Udah, nih. Nah, lalu saya sama juga, saya buat 1 dikurang. Ini ya. Berarti ini 50 ya. 50 sudah. 0,7 dikali K-nya 0 ini. Ini berarti 5. Dikurang lagi ya. Ini saya kurangkan lagi. Berarti ini 51 0,7 pangkat 1 dengan 0,5 pangkat 4. Oke, ada yang bantu saya bisa berapa hasil akhirnya ini? Bu, itu nggak ditambah ya, Bu? Oh iya ya. Ini ya. Oh ya, kurungnya ini ya. Boleh. Tambah juga. Ini berarti ada kurung ya. Ini kurung. Kurung. Oke. Ya, betul. Oke, silahkan. Berapa hasilnya kira-kira?
Udah dapat jawabannya ini? nol koma nol empat tiga Bu. 0,043. Segini. Iya Bu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut nomor 9, nomor terakhir. Diketahui bahwa 40% dari tikus yang disuntik dengan sejenis serum terlindungi dari serangan jenis penyakit. Jadi 40% kalau disuntik serum dia terlindungi. Sebanyak 40%. Jadi yang disuntik itu ada 5 tikus. Ya, lalu yang pertama ditanya berapa peluang tidak ada terserang penyakit, lalu berapa peluang kurang dari 2 yang terserang, yang ketiga berapa peluang lebih dari yang terserang, yang keempat tentukan nilai harapannya atau EX-nya, yang kelima tentukan nilai variansnya. Oke, kita jawab satu-satu. Ini yang ditanya. Nah, ini yang ditanya. Yang pertama kita jawab dulu. Berapakah peluang tidak ada penyakitnya? Yang pertama kita buat yang diketahui dulu. Yang diketahui itu ada 40% tikus yang disuntik dan dia bahwa 40% dari tikus yang disuntik dengan sejenis serum terlindungi dari serangan jenis penyakit. Berarti itu apa? Peluang tikus yang disuntik terlindungi dari penyakit. Nah, ini ada berapa tadi? Ada 40%. Sudah atau 0,4. Ya. Berarti peluang tikus yang disuntik tidak terlindungi penyakit itu berarti ada 100% dikurang 40%. Berarti ini sama dengan 0,6. Nah, ini untuk peluang. Lalu banyaknya tikus atau sama dengan N ya. Berarti kita ada 5 tikus. Kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya berapakah peluang tidak ada yang terserang penyakit? Berarti banyaknya peluang yang tidak ada terserang penyakit berarti peluang X sama dengan 0. Berarti itu sama saja sebenarnya dengan nomor yang di atas. Kita masih menggunakan persamaan ini. Jadi kita masih menggunakan persamaan ini. Ya. Kita masih menggunakan persamaan ini. Jadi peluang X sama dengan 0. Masukkan saja ke rumusnya. Berarti ini dia kan ada 5 tikus ya, berarti tetap 5. Ini ada 0, K-nya ada 0 ya. Ini 0. Sudah. Berarti P-nya itu yang mana? Yang ini. P kita yang ini. Sudah. Yang ini 1 kurang P. Jadi P kita itu ada 0,4. Sudah, pangkat K kita ada 0. Lalu ini 1 kurang P kita itu ada 0,6. Pangkat N kurang, berarti 5 kurang 0, pangkat 5. Nah, nanti coba dicari. Ini untuk yang pertama, yang A. Jadi silakan dicari. Lanjut untuk yang B, berapakah peluang kurang dari 2 yang terserang? Berarti dia peluang, sudah, X kecil dari 2. Nah, ini yang ditanya. Berarti kalau dia kecil dari 2, berarti peluang X sama dengan 0, sudah. Lalu ditambah peluang X sama dengan 1. Nah, ini yang akan dicari. Sama ya, masukkan lagi ke rumusnya yang ini. Oke. Jadi ini berarti 5 apa? 51. Yang pertama,
50 dulu. Oh, ini berarti ini saja yang saya catat. Ini 50 yang tadi ya, ditambah dengan yang 1. Berarti ini ganti 1. K-nya ganti 1. Berarti ini ganti 1. Lalu ini ganti dengan 4. Nah, nanti coba cari hasilnya. Sudah? Lanjut yang C. Yang C itu berapakah peluang lebih dari 3 yang terserang? Berarti peluang lebih dari 3 yang terserang. Jadi peluang sudah lebih dari 3 yang terserang. Berarti peluang X besar dari 3. Sudah. Ini bisa kita buat jadi bisa jadi peluang X sama dengan 4 ya, ditambah dengan peluang X sama dengan 5, karena kan dia cuma 5 tikus. Atau 1 dikurang dari peluang X sama dengan 0, ya, ditambah, ini dalam kurung ya. Ya, ditambah peluang X sama dengan 1, sudah, ditambah lagi peluang X sama dengan 2. Nah, yang mana mau digunakan, yang pertama atau yang kedua, silahkan. Nah, nanti masukkan ke rumusnya, cari juga hasilnya berapa ya. Lanjut. Yang D, tentukan nilai harapan variabel acak binomial. Nah, kalau nilai harapannya itu rumusnya, nah ini. Nah ini, nilai harapannya itu sama dengan P. Jadi, nilai harapan untuk binomial, jadi yang kita gunakan nilai harapan binomial ya, bukan nilai harapan biasa ya. Nanti kalian gunakan nilai harapan. Jadi nilai harapan binomial itu apa? Rumusnya itu adalah EX sama dengan P. Berarti nilai harapannya berapa? Nilai harapannya adalah, berarti P kita tadi berapa? P kita itu 0,4. Berarti nilai harapannya 0,4. Seperti itu. Lalu yang E bagaimana? Yang E itu yang ditanya variansnya. Jadi kalau variansnya itu kita gunakan yang mana? Yang ini. P kali 1 kurang P. Itu rumusnya. Ya. Jadi untuk variansnya itu sebentar. Oh, ini dia. Nih. NP ya. Oh ya, NP. Maaf. Rumusnya NP. Nah dia. Oh, ini. Ini rumusnya, berarti nilai harapannya itu N kali P, berarti 0,4 dikali dengan 5. Berarti 0,5 kali 4, 22. Berarti 2 nilai harapannya. Sedangkan variansnya itu rumusnya NP kali 1 kurang P. N kita 5, dikali P kita 0,4, dikali dengan 1 kurang P. 1 kurang P kita itu 0,6. Udah, ini kalikan nanti berapa hasilnya. Gitu. Nah, ini untuk nomor 1 sampai nomor 9. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1 sampai nomor 9?
Febran, ada Febran? Siap saya, Bu. Febran, kamu sudah berapa pertemuan perkuliahan kamu, Febran? Kalau saya masih 9. Hah? Kenapa masih 9? Maaf sebelumnya, soalnya untuk saya beberapa minggu ini itu ngerjain tugas besar saya, Bu, juga sama adik-adiknya. Misalnya saya ada jadwal kosong, itu mereka nggak kosong gitu, Bu. Jadi nggak dapat waktunya gitu, Bu. Tapi nanti bakal dikit, Bu, kayak misalnya hari ini terus besok kayak gitu, Bu. Oke. Diusahakan ya. Saya cuman tunggu, saya tanya dulu yang lainnya sebentar ya, Febran. Amelia, ada Baik. Amelia? Iya, Bu. Kamu sudah berapa pertemuan, Amelia? Tinggal pertemuan 11 sampai sekarang, Bu, yang belum. Oke. Lalu siapa lagi? Reynaldi. Ya, Reynaldi bagaimana? Sudah pertemuan keberapa? 12, Bu. Oh, sudah 12. Oke. Saya cuma mengingatkan saja ya, minggu depan kita sudah mulai libur ya. Jadi mungkin kemungkinan besar akan sulit juga, itu mungkin kalian juga lagi liburan juga kan. Jadi mungkin agak sedikit susah juga. Tapi kalau ITERA tetap menghitung itu pertemuan. Jadi itu tetap dihitung nanti berarti pertemuan ke-14. Kalau di ITERA itu tetap dihitung pertemuan ke-14. Jadi nanti setelah Lebaran seharusnya itu sudah pertemuan 15, tapi kita cuman kalau matematika dasar kita sampai pertemuan ke-14 ya. Kalau matematika dasar. Rencana saya setelah Lebaran Jumatnya itu saya mau ngadain kuis. Jadi akan lebih baik kalian udah sama rata tuh yang udah masuk praktik tutorialnya udah sama rata semuanya sudah masuk pertemuan ke-13. Ya. Jadi usahakan sebelum hari Jumat 2 minggu lagi, berarti itu tanggal, bentar saya cek, tanggal 13 ya, sekarang Sabtu ya, tanggal 13 itu semuanya sudah masuk ke pertemuan 13, usahakan. Pertemuan 14 kalau bisa juga sekalian pertemuan 14, kalau bisa ya. Karena itu minggu terakhir kita kuliah nanti. Jadi pas kalian UTS, adik-adik kalian UTS, adik-adik kalian juga UTS, kalian nggak ada beban ngajar lagi ya. Usahakan ya, yang lainnya juga buat teman-teman yang lain juga. Jadi diusahakan karena di ITERA yang libur 1 minggu itu tetap dihitung pertemuan ke 13. Oke, ada kendala mengenai TOT-nya sampai sekarang? Kalau saya belum. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini mau saya bagikan Word-nya atau gimana? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Oke. Nanti saya kirim di grup. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih ya, maaf mengganggu jadwal liburan kalian. Selamat berlibur. Saya minta maaf kalau ada salah-salah saya. Selamat Lebaran Selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.